Mari kita baca Kolose 2 ayat 19. Sebenarnya dari ayat 18 ini menyindir atau menegur atau memperingatkan orang-orang yang kelihatannya beribadah tetapi mereka tidak melakukan ayat 19 ini. Jadi yang terpenting dalam ibadah tidak dilakukan atau dalam praktek kekristenan. Mari lihat Kolose 2 ayat 19 berkata demikian. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Saudara, kita garis bawahi kalimat pertumbuhan ilahi. Sebagai anak Tuhan, kita bisa mengecek pertumbuhan rohani kita pada waktu kita menghadapi masalah. Kalau kita lihat pohon kurma, saudara, pohon kurma itu, ya, dia tumbuhnya, saudara, kenapa dia begitu kuat? Dia tumbuhnya itu bukan di tanah seperti biasa di mana tanaman yang lain gampang tumbuh. Kurma itu tumbuhnya itu di tanah yang sulit bagi tanaman lain itu bertumbuh, sangat sulit. Airnya sangat kurang. Tetapi kurma ini justru melakukan upaya begitu rupa sehingga dia bisa tumbuh tinggi. Ternyata saudara, caranya kurma bertumbuh tinggi dan berbuah sekalipun di tengah lingkungan yang keras adalah dia menumbuhkan akarnya sampai dalam, sampai ketemu air. Dia tumbuhkan akarnya ke dalam. Nggak kelihatan, tetapi ini yang menentukan pohonnya ke atas. Itu di tengah-tengah lingkungan yang sulit, yang sukar, yang bagi tanaman lain angkat tangan. Saya nggak bisa hidup di situ. Saya nggak bisa hidup di lingkungan seperti ini. Saya nggak bisa bertahan di lingkungan seperti ini. Tapi sang pohon korma, dia tetap ada di situ. Akarnya menuju ke dalam. Mari kita belajar. Ya. Bagaimana hidup kita hari-hari ini? Hari-hari ini kita sedang diuji, dan kita harus memeriksa jujur pada diri kita sendiri. Apakah kita bertumbuh, ya, atau kita sebenarnya selama ini tidak bertumbuh? Bertumbuh juga supaya semakin dewasa. Kedewasaan itu berkaitan dengan kepercayaan. Kita tidak akan memberikan kepercayaan kepada seseorang yang belum dewasa, kepercayaan besar, ya. Kita hanya mempercayakan sesuatu yang berharga kepada seorang yang dewasa berpikirnya, dewasa bersikapnya, dewasa dalam mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Yang berikut, bertumbuh itu penting karena supaya kita semakin hari semakin besar, semakin kuat kemampuannya, kapasitasnya, ya, sehingga tadi itu kita bisa dipercaya lebih lagi oleh Tuhan. Dan yang paling penting adalah supaya semakin kita berdampak atau berpengaruh di tengah dunia, karena kita bisa mengerjakan banyak hal yang lebih besar kalau kita bertumbuh. Haleluya. Sekarang kita bertanya, bagaimana kita mengalami pertumbuhan ilahi? Dalam ayat ini, saudara, kita melihat bahwa pertumbuhan rohani itu digambarkan seperti tubuh, anggota tubuh yang saling terhubung, terikat satu dengan yang lain. Ini yang banyak diabaikan oleh anak Tuhan. Coba katakan bersama, terhubung. Baik dengan kepala, baik dengan sendi-sendi itu saling terhubung, ya. Ini penting. Ya, mari kita lihat satu persatu. Hal yang pertama, ya, esensi dari kehidupan adalah hubungan, saudara. Ya, seperti tubuh kita, ya, hanya bisa hidup, hanya bisa bertumbuh
kalau selalu saling terhubung, badan dan kepala terhubung, dan tangan terhubung dengan tubuh, kaki terhubung dengan tubuh. Ya, hidup rohani kita itu digambarkan seperti tubuh. Ya, mari kita tangkap suatu, saudara. Jadi rahasia untuk bertumbuh adalah bergaya hidup tubuh Kristus. Coba katakan bersama, bergaya hidup tubuh Kristus. Kenapa ada banyak anak Tuhan gak tumbuh walaupun puluhan tahun di gereja? Karena tidak bergaya hidup tubuh Kristus, ya. Nah, gaya hidup tubuh Kristus yang paling pertama adalah hubungan dengan kepala, dengan Tuhan, ya. Hubungan ini esensi kehidupan. Coba saudara, kita potong ranting, dia terputus dari pohonnya, saudara. Ranting itu pasti jadi kering. Apa saja dalam hidup ini. Bahkan kalau kita lihat di dalam Alkitab, saudara, ya, yang membuat kita menderita bahkan mengalami kematian karena kita putus hubungan dengan Tuhan. Coba baca Yesaya pasal 59 ayat 2. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kita lihat di sini bahwa pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan itu sangat bergantung pada hubungan kita dengan Dia. Kalau ada yang memisahkan, ada yang memutuskan hubungan kita dengan Tuhan, walau bagaimanapun Tuhan tidak bisa menolong kita. Kalau ada tindakan yang Tuhan harus ambil, Dia harus menyingkirkan penghalangnya dulu, baru tangannya bisa sampai kepada kita. Hari-hari ini kita butuh tangan Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Tidak boleh ada sesuatu yang membatasi, memisahkan kita dengan Tuhan. Dengar baik-baik. Kalau kita menaruh sesuatu di antara kita dengan Tuhan, dosa itu bukan hanya mencuri, berbohong, ya, atau melakukan hal-hal yang lain. Dosa itu juga bisa berarti kesenangan saudara ditaruh di hadapan Tuhan. Tuhan nomor 2. Bisa berarti pekerjaan saudara, bisa berarti pasangan hidup saudara, bisa berarti anak-anak saudara, bisa berarti pekerjaanmu membatasi Tuhan untuk menolong karena sudah menjadi berhala. Dalam mempersiapkan pelayanan ini juga saya harus hati-hati. Jangan sampai saya terlalu sibuk menyusun khotbah, lalu kemudian hubungan saya dengan Tuhan menjadi terganggu. Ada seorang hamba Tuhan, dia dipakai Tuhan luar biasa, di mana gerejanya bertumbuh dari puluhan menjadi ratusan. Lalu kemudian dia diperlakukan dengan istimewa, bahkan parkirannya saja dikasih namanya ini khusus siapa Tuhan itu. Dan dia dihormati di gereja itu. Ini pelayanan. Lalu diam-diam dia mulai merasa nyaman. Sampai satu waktu Tuhan bicara sama dia, bisa gak kamu tinggalkan gereja ini, lalu kamu melayani dengan cara lain? Saudara, dia kaget. Karena apa? Dia sudah nyaman. Saya mau beritahu saudara, kenyamanan bisa memisahkan hidupmu dengan Tuhan. Terlalu nyaman. Alkitab berkata, kalau kita lihat kitab Yesaya pasal yang ke-2 ayat yang ke-22, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dianggap. Jangan andalkan kekuatanmu.
Jangan andalkan kepintaran manusia. Jangan andalkan siapapun. Oleh sebab itu, saya berkata pada diri saya, jangan jadikan dirimu orang terlalu penting bagi siapapun, karena dia tidak akan mementingkan Tuhan lagi. Jangan jadikan dirimu terlalu penting bagi anakmu, bagi istrimu. Ajar mereka mementingkan Tuhan. Pasal 3 berkata ayat 1, maka sesungguhnya Tuhan semesta alam akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan segala persediaan makanan dan minuman, pahlawan dan orang-orang hakim dan nabi petenung dan tua-tua dan seterusnya. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, dia ambil satu persatu. Oh iya, itu toh yang kau andalkan. Oh itu, oh kenyamananmu, tunggu waktunya. Dia ambil satu persatu. Dia tarik semua. Hati-hati dengan fasilitas yang ada dalam hidupmu. Hati-hati dengan sesuatu yang membuatmu nyaman, lalu engkau mulai dada-dada sama Tuhan. Nggak berdoa sedikit nggak apa-apa. Walaupun Tuhan terkangen-kangen, mana ini anakku, plesir saja kerjanya, ya, main saja kerjanya. Tuhan itu cemburuan, cemburu ilahi. Dia memiliki kecemburuan ilahi. Kenapa? Karena dia begitu cinta kita. Dia begitu mengasihi kita. Kok mau main-main dengan dia? Siapa kita? Baru nyaman sedikit kita sudah dada sama Tuhan. Baru masalah hilang sedikit kita sudah merasa ayam tentrem. Dikasih pandemi tidak sadar juga dibikin meletus 2 gunung sekaligus. Dibikin bergeser tanah. Jangan tunggu Tuhan berlaku lebih keras. Kayaknya kita masih nantang-nantang Tuhan. Saya sudah katakan, ibadah ke gereja ini penting karena dianjurkan. Tetapi hari-hari ini sudah gak cukup. Di new normal dulu, gak usah olahraga, gak apa-apa mungkin. Imunitas tubuh dipandang enteng gak apa-apa. Berjemur di matahari gak perlu. Pakai masker apalagi gak perlu. Tapi gara-gara virus kita harus tambah itu semua dalam aktivitas hari-hari kita. Harus ditambah. Secara rohani pun kita harus tambah. Gak cukup pakai gaya lama, gaya yang penting tiap hari Minggu gua beribadah. Gak cukup, nanti gak kuat. Goncangan-goncangan di dunia itu makin parah. Kalau dulu satu gunung meletus itu sudah parah. Anehnya hari-hari ini bisa 2 sekaligus. Kita hidup di dunia yang makin berat. Jangan andalkan manusia. Jangan, nanti Tuhan ambil. Kalau Tuhan ambil kita gelagapan kipiye. Haleluya. Mari kita lanjut saudara. Kenapa hubungan dengan Tuhan itu penting saudara? Yang kedua, karena keselamatan itu adalah pemulihan hubungan. Keselamatan itu bukan sekedar kita itu ditarik dari neraka, no, itu cuma hasilnya. Kalau kita lihat Efesus 2 ayat 16 berkata demikian. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib,
dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Haleluya. Jadi kita lihat, kita seringkali berbicara tentang Yesus mati di salib untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa kita, untuk mengampuni kita. Tapi apa yang Yesus lakukan sebenarnya? Yang Yesus lakukan adalah Ia berkorban untuk memperdamaikan. Dia lenyapkan dosa untuk apa? Supaya kita dengan Tuhan berdamai, supaya hubungan dengan Tuhan itu pulih. Jadi pada waktu Yesus mati di kayu salib, bukan begini, aku persembahkan, aku berikan padamu pengampunan dosa. Bukan itu yang paling indah, saudara. Bukan aku menebus dosamu, bukan. Bukan soal kamu nanti masuk surga, bukan. Tetapi yang terindah adalah begini. Ayo, berhubungan lagi dengan Bapa. Sudah terlalu lama kau renggang, kau bermusuhan. Ayo kembali. Jadi yang Tuhan persembahkan pada kita dengan kematiannya di salib, dengan penumpahan darahnya ini, Dia tarik tangan Bapa, lalu kemudian ayo berdamai lagi. Ayo hidup lagi dalam hubungan yang baik. Kalau kita lihat, kita sudah berkali-kali baca Yohanes 17 ayat 3, berkata demikian. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kita bicara hidup kekal dalam kaitannya dengan hidup di kekekalan. Lalu kita berpikir, inilah yang paling indah yang harus kita kejar. Tapi di atas itu, Yesus katakan gak bisa. Kalau kamu gak kenal Bapa, kalau kamu gak kenal aku secara mendalam, kamu gak bisa dapat hidup kekal. Hubungan, kenal dalam ayat ini kita sudah sering kali bahas, memakai kata ginosko, seperti hubungan suami istri. Kalau kita gak hubungan dengan Tuhan begitu dalam, kita tidak ada harapan menerima hidup kekal. Kita binasa. Dengar baik-baik, semua diukur oleh Tuhan dari hubungan. Keselamatan kita diukur dari hubungan. Oleh sebab itu, bertumbuh secara rohani, bertumbuh dalam keselamatan, saudara, ukurannya itu di hubungan ini. Hubungan ke atas, vertikal dan horizontal. Jadi kalau kita nggak tumbuh dalam hubungan, kita nggak membenahi hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama orang percaya, kita sebenarnya nggak tumbuh. Orang Kristen independen nggak tumbuh. Orang Kristen yang sok jadi Kristen super rohani sendiri, itu sebenarnya nggak tumbuh. Karena barometer pertumbuhan itu diukur dari hubungan. Hubungan ini nanti menghasilkan sesuatu. Segala sesuatu yang dihasilkan dari hubungan ilahi inilah yang menjadi ukuran seberapa jauh kita bertumbuh. Mari kita belajar bagaimana kita bisa bertumbuh sedemikian rupa. Yang pertama, dalam Kolose 2 ayat 19 ada kata menerima. Coba katakan menerima. Ya. Coba Bapak Beni maju ke sini. Saya berikan sebuah gambaran. Apa sih artinya menerima? Apa artinya menerima? Coba agak jauh ke sana. Dan jangan bergerak ya. Saya akan memberikan remote ini ke Bapak Ibu. Bisa nggak dia menerima? Bisa. Kenapa? Jauh. Nggak bisa, nggak mungkin. Berapa banyak orang Kristen kerjanya yang bengak-bengok, teriak-teriak berdoa, tapi dia nggak jaga hubungan dengan Tuhan. Jadi bagaimana Bapak Beni harus menerima ini? Mendekat?
Betul, setengah betul. Tapi yang Bapa lakukan bagi kita, Dia yang duluan mendekat karena kasihnya. Kurang apa? Kurang apa? Terima kasih. Kita nggak perlu jauh-jauh menuju surga. Bahkan untuk itulah Yesus berkorban bagi kita. Berapa banyak anak Tuhan mau terima tapi nggak mau dekat. Bapak itu pemberi yang murah hati, murah hati. Dalam Roma pasal 8 ayat 31 atau ayat 32 dikatakan, kalau Yesus anaknya yang tunggal yang sangat disayang itu Dia sudah berikan, masakan Dia nggak bisa berikan yang lain-lainnya? Semuanya juga sudah diberikan di dalam Yesus. Bapa di surga itu pemberi yang murah hati. Saya mau beritahu begini, ada kalanya kita belum minta saja, kalau kita dekat dengan Dia, Dia kasih. Anak bungsu yang hilang apa pernah minta? Waktu pulang, kalau ada permintaan si anak bungsu, dia mau minta begini, Pak, aku gak mau jadi anakmu gak apa-apa, aku jadi hambamu saja asal bisa makan. Dia gak minta cincin, dia gak minta. Dia gak minta jubah yang indah, enggak, dia gak minta. Tapi begitu lihat anaknya pulang kembali kepada dirinya, sang bapak itu langsung komando, sediakan sepatu, sediakan pakaian, sediakan anakku yang hilang sekarang kembali. Gak minta. Kalau kita dekat dengan Tuhan, hidup kita akan bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam anugerah yang terus mengalir. Hidupmu harus berubah. Haleluya. Haleluya. Falsafah hidup mengalir saja, saya nggak pakai. Kalau asal mengalir, sakarpe hidup itu mau kemana? Enggak. Hidup itu harus bertumbuh. Haleluya. Semua dalam dunia ini bertumbuh. Yang tidak bertumbuh pasti tergilas. Yang berikut, jadi menerima artinya apa, saudara? Mendekat. Coba katakan mendekat. Melekat dengan Tuhan. Mungkin sudah berkata begini, tapi kalau pakai perantara sama saja. Pakai perantara pun saudara harus dekat sama perantara itu untuk dapat. Amin. Gak ada itu menerima jauh-jauh ya. Lalu kita baca Mazmur 25. Kita sedang bicara bagaimana bertumbuh. Mazmur 25 ayat 10 sampai 15. Lebih jelas di sini. Yang pertama kita ambil dari ayat ini adalah ayat 10. Coba baca ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Yang pertama, yang kedua, saudara, kita harus berjalan dalam perjanjian dengan Tuhan. Kita sudah pernah bahas tentang perjanjian ini. Banyak orang Kristen nggak mau terikat karena perjanjian itu bersifat mengikat. Dan orang yang nggak pernah komitmen, jadi dengar firman Tuhan nggak bikin komitmen, ya takut. Dan kebanyakan orang, saudara, yang tidak pernah mengambil keputusan, akhirnya hidupnya diputuskan oleh pihak lain. Ya. Dan saya mau beritahu, saudara, orang Kristen yang tidak pernah membuat komitmen cenderung tidak melakukan firman. Sedangkan sudah membuat komitmen, kalau dia nggak didukung, kalau nggak ada yang tahu komitmennya itu, ketika dia gagal, akhirnya dia gagal terus. Tapi kalau dia punya teman yang dia beritahu,
aku ini punya komitmen, aku mau bangun hubungan dengan Tuhan. Tolong ya jaga aku, kasih dorongan, ingatkan aku. Itu lebih baik. Ditambah dengan perjuangan yang terus menerus. Dia terus berjuang karena ada saudara yang menjaga. Oleh sebab itu kita belajar tentang komunitas. Yang pertama, perjanjian. Jangan menuntut janji Tuhan tapi kita nggak komitmen hidup di dalamnya. Kalau kita mau mengalami janji Tuhan, kita harus komitmen menjalani. Perjanjian itu dijalani, bukan ditunggu. Sekali lagi, perjanjian itu dua belah pihak berjanji, itu harus dikerjakan, harus dijalani, harus dihidupi, baru kita bisa mengalaminya. Amin. Kita periksa diri kita selama ini. Ada perjanjian, ada ikatan dengan Tuhan. Memang kalau kita sudah berjanji dengan Tuhan, itu nggak boleh main-main. Oleh sebab itu perjanjian dengan Tuhan itu sangat kuat. Karena berjanji kepada Tuhan tidak sama dengan berjanji pada sesama. Kalau kita tidak melakukannya itu bahaya. Tapi itu baik bagi kita. Haleluya. Yang berikut kita lihat dalam ayat 11. Ayat 11 berkata apa? Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahan itu. Yang ketiga saudara, kita harus bereskan dosa, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan. Makanya jangan biarkan diri kita mencari-cari rangsangan berbuat dosa. Jangan kasih makan hawa nafsu dosa. Lalu kita hidup bagi Tuhan. Kalau kita nggak hidup bagi Tuhan, kita nggak akan bisa hidup dalam kekudusan. Penghalang antara kita dengan Tuhan adalah dosa-dosa kita. Yang keempat, ayat berapa sekarang? Ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Lalu ayat 13, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan warisi bumi. Yang keempat saudara, praktekkan hadirat Allah dengan mempraktekkan takut akan Allah. Praktek hadirat Allah sama dengan praktek takut akan Allah. Takut akan Allah sama dengan praktek hadirat Allah. Karena ketika kita sadar akan kehadiran Allah, barulah muncul rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Inilah cara hidup di hadirat Allah. Cara hidup di hadirat Allah adalah praktekkan kesadaran akan hadirat Allah, praktekkan takut akan Allah. Amin. Itulah cara hidup di hadirat Allah. Praktek takut akan Allah adalah praktek hidup di hadirat Allah. Kalau enggak hidup di hadirat Allah, enggak akan takut akan Tuhan. Kalau kita praktek takut akan Allah, itu berarti kita selalu hidup di hadapan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Amin. Makanya dalam ayat ini dikatakan, ini janjinya, Dia akan menunjukkan jalan. Dia tahu jalan apa yang paling tepat. Apalagi di tengah COVID ini, orang banyak yang bingung mau bikin apa, mau kerja apa, begitu semuanya bikin bisnis kuliner bareng-bareng. Hampir tiap keluarga mau kuliner. Akhirnya apa? Persaingan kan? Apakah Tuhan sudah kehabisan jalan? Hanya kuliner saja? Tuhan pasti punya banyak cara. Saya percaya enggak ini Tuhan mampu seperti itu? Dia pasti kasih tahu jalannya. Hanya bedanya begini.
Jalan Tuhan itu seringkali nggak masuk akal. Jalan Tuhan juga tidak mudah dilihat memang. Karena apa ya? Karena aneh. Masa sih itu jalan keluarnya? Persoalannya begini. Kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, kita nggak tahu apakah itu dari Tuhan atau bukan. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, walaupun kayaknya aneh nih, masa sih aku harus coba itu? Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti ada konfirmasi dari Tuhan. Yes, itu yang kamu lakukan. Haleluya. Mungkin kita bilang begini, masa Tuhan? Lah terus kamu mau apa? Kalau kita udah tahu dari Tuhan, kita masih bisa ngeyel. Masa sih begitu Tuhan? Ya sudah, karena kalau kamu punya cara lain, silakan. Tapi ini jalan dariku. Haleluya. Masa Tuhan itu kebingungan, ikut-ikut bingung karena COVID? Gak ada lah Tuhan tuh bingung. Dia itu sudah punya, bagi si A jalannya ini, bagi si B jalannya itu, bagi si C jalannya itu. Pasti ada jalan. Makanya praktek hubungan dengan Tuhan ini tingkatkan. Ada anak Tuhan, karena nggak bisa apa-apa, ya terpaksa mainan HP, ya TikTok. Wajah-wajah TikTok kelihatan di sini. Setiap kali kalau saya buka, aduh penawaran TikTok lagi. Dulu saya paling terikat dengan mainan begitu. Daripada nggak ada gawean, nonton. Tuhan itu mengunci banyak aktivitas kita supaya kita lebih banyak berhubungan dengan Dia. Tuhan itu bikin social distancing supaya kita ibadah di rumah keluarga lebih intens. Haleluya. Dan kita sudah diberi tiap malam. Sudah lihat di grup kita tambahan orang baru. Karena meminta. Saya cuma cicipkan satu saja. Ini materi apa Pak J? Oh ini materi ibadah keluarga jemaat kami tiap malam kecuali hari Sabtu. Bisa nggak saya dikirim tiap malam? Ini aja supaya saya nggak repot kirim japri, masuk aja di grup. Kalau mau. Ada masuk di grup hanya untuk itu. Dan mereka diberkati, tapi kita di sini tidak pernah dibuka. Kita pandang enteng, ya, nggak semuanya, tapi ada yang sama sekali, apa ini Tuhan? Aku nggak butuh. Maaf, saya harus keras. Tapi di berbagai tempat mereka sedang tertolong, mereka sedang mengalami mujizat, karena bukan cuma dengar. Tapi mereka bareng-bareng punya kelompok melakukannya. Mereka gandeng orang, seperti saya bilang tadi. Orang kita nggak bisa jadi Kristen sendirian. Mereka bikin kompak yang kita punya. Kompak heboh di luar. Di dalam kita ada yang belum bikin, ada yang sudah bikin, tapi sekedar berkumpul sekali seminggu. Mereka enggak, tiap hari. Kalau ada masalah, lapor. Saya punya masalah, tolong doakan. Mereka tidak pernah menganggap masalah itu sepele, walaupun itu kelihatannya kecil. Walaupun terpisah, mereka saling connect, saling jaga, saling, itu kompak yang dimaksud. Bukan kumpul-kumpul doang, tapi tiap hari. Perhatikan baik-baik. Lalu kemudian kita lanjut, kita lihat dalam ayat yang ke-14 dikatakan apa di sana saudara? Tuhan bergaul karim
dengan orang-orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Katakan bersama, bergaul karib. Bergaul karib itu seperti Musa bercakap-cakap muka dengan Tuhan, seperti seorang teman. Keluaran 33 ayat 11, bercakap-cakap. Haleluya. Ya, itu Musa. Jadi kita harus libatkan Tuhan. Ya, apapun yang kita lakukan, ketika kita mau berjalan, jangan cuekin Tuhan. Ketika kita mau keluar rumah, Tuhan, aku mau keluar, tolong beserta aku, tuntun aku. Haleluya. Tuhan, ya, aku mau nyapu rumah, aku ingin dengan Engkau. Haleluya. Selesai nyapu, oh Tuhan, terima kasih, kelihatannya indah, bukan karena rumahku bersih saja, tapi karena Engkau ikut ada di sini. Ya. Ketika kita mau masak, Tuhan, aku mau masak buat suami, buat anak-anak. Biarlah Tuhan ikut bekerja supaya masakanku ini ada berkat Tuhan di dalamnya. Menyehatkan seluruh keluargaku. Tuhan, aku lagi punya masalah mikir usaha. Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Diam sebentar, tetap hubungkan hati dengan Tuhan. Karena Tuhan tuh paling senang menikmati kita berlama-lama bersekutu dengan Dia. Dan kalanya dia belum jawab, dia tunda karena dia masih haus bersekutu dengan kita. Apapun yang kita kerjakan, ajak Tuhan. Ada rasa susah di hati, katakan, Tuhan, aku kok susah, aku kok sedih saat ini. Ketika ada kegembiraan dalam hati, kita katakan, Tuhan, adik aku ini bergembira saat ini, aku benar-benar senang. Apakah kegembiraanku ini salah? Jangan-jangan aku bergembira untuk hal yang salah. Dan Alkitab menulis, Tuhan akan memberitahukan perjanjiannya kepada kita. Itu artinya apa? Ada interaksi ilahi. Interaksi itu maksudnya apa? Saling beraksi satu dengan yang lain. Ketika kita terus-menerus bergaul karib dengan Tuhan, Dia juga akan beraksi. Dia kasih tahu perjanjiannya. Kalau saudara dengar khotbah saya ini, saudara belum tentu percaya. Tapi sementara saudara hubungan dengan Tuhan, di hatimu pasti Tuhan bilang, itu betul itu yang hambaku bilang. Itu dia yang penting, itu yang Tuhan konfirmasi itu. Haleluya. Kalau saudara dengar dari saya, Allah, paling-paling itu kan katanya pendeta. Tapi kalau saudara sambil dengar, sambil terkoneksi dengan Tuhan, sambil hubungan dengan Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus bicara, benar loh itu yang dikatakan itu. Tiba-tiba Roh Kudus membakar hatimu, itu jadi rema. Saudara dapat konfirmasi dari Tuhan. Oleh sebab itu tadi sebelum khotbah saya berdoa, biarlah tiap-tiap orang mendapat sesuai kebutuhannya. Apakah saudara berdoa seperti itu? Jangan-jangan malah saudara pakai tameng buat Tuhan. Tuhan, hati-hati ya Tuhan, jangan pernah menyinggung dosaku. Malah tutup hati. Kita harus terbuka. Pasti kita dapat sesuai kebutuhan. Haleluya. Haleluya. Ini tergantung hubungan dengan Tuhan. Hubungan. Pikiran hatimu harus ke Tuhan. Dan kita sudah membaca, saudara, atau kita baca dulu Yohanes 15 ayat 14-15. Yohanes 15, 14-15. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Dalam ayat ini kita lihat, karena kita bersahabat dengan Tuhan, tidak ada rahasia yang Tuhan sembunyikan bagi kita. Sudah, kalau tidak ada rahasia itu artinya apa? Kita nggak perlu bingung. Ini ada apa ya? Bagaimana Tuhan itu tahu semua. Dia mesti kasih tahu. Dia mesti arahkan kita. Kejadian 5 ayat 22-24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Waktu itu usianya 65. Lalu dikatakan Henokh bergaul dengan Allah non-stop 300 tahun lagi. Itu setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak laki dan perempuan.
Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dengar, bergaul dengan Allah itu di kehidupan normal. Henok masih bisa bikin anak, Henok masih bisa urus anak, Henok masih bisa cari makan buat anak, tapi sambil bergaul dengan Allah. Saya itu bayangkan Henok waktu mencangkul, lalu kemudian kalau bisa dilihat, di situ ada dua pribadi, ada Henok, ada Tuhan di situ. Waktu Henok memikul hasil pertanian, seolah-olah saya melihat ada Tuhan yang ikut mengangkatnya. Berdua terus sama Tuhan, berdua terus sama Tuhan. Jadi bergaul dengan Tuhan itu tidak terganggu kesibukan. Pak, saya sibuk, mana bisa. Henok bergaul dengan Tuhan sampai dalam urusan pernikahan, dia masih tetap bergaul dengan Tuhan. Urus anak, urus segala sesuatu dengan Tuhan. Bukan cuma ngomong, tapi benar-benar dia itu selalu ngobrol dengan Tuhan. Bergaul terus ngobrol. Tuhan ini bagaimana? Kalau salah sedikit, aduh Tuhan aku salah. Dan dia nggak asal latah ngomong, dia benar-benar tahu Tuhan ada di situ. Yang tadi itu loh, praktek sadar akan hadirat Allah. Dia nggak ngomong di udara kosong, bukan. Tapi dia benar-benar ngomong komunikasi dengan Tuhan. Haleluya. Itulah bergaul karib dengan Tuhan. Ini sudah. Memang perlu dilatih. Coba katakan perlu dilatih. Matius 11:28-30 itu satu kuk dengan Tuhan. Katakan bersama, satu kuk dengan Tuhan. Itu artinya apa, saudara? Saudara harus siap-siap digabungkan Tuhan dalam proyek-proyek ilahinya. Ayo satu kuk dengan aku. Itu bergaul karib dengan Tuhan. Ya, pikulah kuk yang kupasang. Bekerja sama dengan Tuhan, join dengan Tuhan. Ada banyak proyek besar yang Tuhan akan berikan kepada kita. Saudara percaya? Ada banyak pekerjaan yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Ada banyak proyek yang bisa kita kerjakan bersama Tuhan. Kalau kita jadi satu kuk, katakan bersama, satu kuk. Bergaul karib berarti sudah seperti lembu senior dan lembu junior, jadi satu kuk, nggak bisa-bisa, bareng terus. Ya. Yang terakhir yang saya mau jelaskan adalah kita bertumbuh melalui saling memuridkan dalam komunitas. Efesus 4:16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ini bicara tubuh Kristus atau komunitas yang saling. Di sini ada, setiap orang punya fungsi masing-masing. Sumber kehidupan yang mempertumbuhkan itu dari Yesus, mengalir melalui pelayanan tiap-tiap orang. Jadi kita butuh orang lain untuk membuat kita bertumbuh. Orang lain adalah alat pertumbuhannya Kristus. Oleh sebab itu kita butuh komunitas. Kita gak akan tumbuh maksimal dewean sendirian. Ketika kita butuh aliran-aliran ilahi dari Kristus, ada kalanya Yesus pakai orang lain. Makanya kita butuh berkomunitas. Kita butuh mengaktifkan kompak. Kenapa hidupmu hanya begitu-begitu saja? Sok dewean. Kenapa hidupmu gak berkembang maksimal? Sok sendirian. Orang yang sendirian umpatnya iblis. Itu terjadi dengan Hawa. Kolose 3:15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Kalau kita berkomunitas, kenapa kita terima pertumbuhan dari Kristus? Karena ketika kita berkomunitas jadi satu tubuh, gaya hidup tubuh, kerajaan Allah dinyatakan di sana. Haleluya.
Kristus memerintah di sana. Damai sejahtera Kristus mengalir di sana. Di mana saudara? Di dalam satu tubuh. Katakan satu tubuh. Ayat 16. Ayat 16 itu berkata demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Di dalam komunitas, kekayaan firman akan dinyatakan makin melimpah, saudara. Disitulah Tuhan bukakan lebih banyak rahasia. Oleh sebab itu, dalam komunitas praktekkan saling share firman. Makanya kita sering tanya, dapat apa dari firman Tuhan? Saya nggak pernah bosan itu. Ketika ada seseorang merespon, itu Roh Kudus bekerja. Waktu kita memperkatakan cerita firman, itu terjadi penanaman firman lebih dalam. Dengar. Waktu kita share firman, terjadi perembesan nilai, ya, lebih dalam, terjadi penanaman nilai. Waktu saya khotbah seperti ini, efeknya di saya itu lebih dahsyat, saudara. Itu semakin tertanam. Makanya share firman. Kalau ditanya, aduh, yang share orang luar, GPD Blirik nggak ada. Ada satu-satu. Kalau nggak bisa tulis, kirim suara saja, pencet. Ya. Udah cerita apa adanya. Gak penting yang baca, gak penting. Tulisanmu itu kata-katanya, ya, nggak tersusun karena nggak pintar bahasa Indonesia. Udah biar orang yang baca nggak diberkati, tapi yang share itu diberkati. Haleluya. Waktu kita share, kita yang sedang nanam sendiri dalam diri kita. Semakin berulang kita share, semakin tertanam di kita. Orang yang baca mungkin hehehe, tulisan apa ini? Tapi dirimu. Makanya firman Allah berkata, perkatakanlah, ceritakanlah. Haleluya. Bukan saya malu siapa. Belajarlah bersaksi. Waktu kita bersaksi, saudara, waktu kita bersaksi, kalau kita berdoa, lalu kita saksikan, orang lain akan terberkati dengan seperti menerima nubuat. Kalau dia bisa, berarti aku bisa. Itu tujuannya. Kalau saya minta, ayo siapa yang diberkati firman Tuhan, ya, coba ceritakan. Apalagi kalau sudah mulai lakukan. Jadi yang di-share bukannya berkat, tapi bagaimana melakukan. Dan yang terutama, saudara harus share kesulitannya supaya ditolong. Saya kok sulit yang melakukan firman. Apalagi kalau nggak mudeng kok dia cerita-cerita. Khotbahnya Pak Cik kok kurang mudeng. Itulah butuhnya saling share firman. Haleluya. Haleluya. Itulah butuhnya kita ceritakan firman kepada orang lain. Pemahaman kita itu akan lebih mudah ditangkap oleh orang lain. Mana bisa satu khotbah yang padat seperti ini bisa diperintil sampai sejelas-jelasnya. Butuh berapa jam? Tapi dalam prakteknya, ketika kita berkomunitas, kita bisa cerita, oh itu toh artinya. Iya, saya praktek. Jadikanlah saling share firman itu gaya hidup, karena itu akan saling membakar satu dengan yang lain. Seperti api akan makin besar kalau kayu-kayu bergabung di dalam api unggun itu. Itu makin besar. Yang dapat sedikit dari firman menjadi dapat banyak. Karena apa? Dengar share temannya. Haleluya. Share itu bukan soal benar atau salah nanti saya nilai wiki clear, bukan. Saudara share apa yang saudara dapat dari Tuhan pasti benar. Haleluya. Tidak akan dinilai. Udah share saja.
Jangan minta maaf, mungkin saya salah. Udah share saja, yang penting saya merasakan apa dari firman Allah itu. Itulah pentingnya komunitas. Ya. Mari kita penuhi isi hati Tuhan. Minggu depan kita akan bahas tentang bagaimana kita bertumbuh sebagai rumah Allah. Ya, kita bertumbuh sebagai bait Allah. Supaya kita lebih dalam lagi, kita harus usahakan besok kita hari Minggu kita dapat beribadah atau ikuti secara teratur audio ibadat tiap sore. Mari kita datang kepada Tuhan.